Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Aziz akan mempresentasikan tentang perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan. Abad ke-15. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan sebelum politik etis. A. Pendidikan pada masa penjajahan Portugis. B. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. C. Awal pendidikan Belanda bagi anak-anak pribumi. Pendidikan pada masa penjajahan Portugis. Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis masuk ke Indonesia. Tujuan utama mendatangi Indonesia adalah mencari rempah-rempah. Di samping berdagang, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik. Untuk menyebarkan agama Katolik itu, para misionaris mendirikan sekolah. Pada tahun 1536 di Ternate didirikan sekolah yang mendidik calon misionaris atau pekerja agama. Selain pelajaran agama, diajak juga membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah ini memakai bahasa Latin. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Mulai abad ke-16, bangsa Belanda dan diselingi bangsa Inggris datang ke tanah air. Tujuan mereka pertama kalinya adalah berdagang, tapi lambat laun menjajah seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di Pulau Ambon dan Pulau Bacan, Maluku. Sekolah ini belum mengajarkan pengetahuan umum. Titik bahasa pengantar yang dipakai ialah bahasa Melayu baru. Pada kelas-kelas yang lebih tinggi dipakai bahasa Belanda. Sekolah-sekolah itu mempunyai corak dan ciri-ciri Kristen. Awal pendidikan Belanda bagi anak-anak pribumi. Gubernur Dendels agak memperhatikan nasib bangsa kita, menyatakan bahwa perlu diselenggarakan pengajaran bagi anak-anak Jawa untuk memperkenalkan kepada anak-anak itu tentang kesusilaan, adat istiadat, dan pengertian agama-agama. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sistem ini dirubah menjadi sistem klasikal, di mana pengajaran diberikan kepada sekelompok anak-anak pada waktu yang sama, dengan bahan pelajaran yang sama. Pendidikan untuk Bumi Putra. Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi Bumi Putra, maka tahun 1907 diambillah beberapa tindakan penting. A. Memberi corak dan sifat kebelanda-belandaan pada sekolah kelas 1. B. Mendirikan sekolah-sekolah desa. C. Sekolah pervok atau sekolah sambungan. D. Sekolah Bumi Putra kelas 2. E. Sekolah dasar berbahasa Belanda untuk Cina dan Bumi Putra. F. Pendidikan rendah. G. Pendidikan lanjutan atau MULO, Mid Age Bridge Leisure and the Beach. H. Sekolah menengah umum. I. Sekolah warga negara tinggi. Pendidikan kejuruan. Sekolah pertukangan. Sekolah ini berasal dari sekolah pekerjaan tangan dan sekolah kerajinan tangan yang pertama didirikan pada tahun 1881. Sekolah ini berbahasa pengantar Belanda, sedangkan lama sekolah 3 tahun dan bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor. Sekolah yang kedua adalah sekolah teknik, mengajarkan teknik ikut berkembang karena disebabkan pada permulaan abad ke-20 perusahaan-perusahaan teknik dan industri makin diperluas. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda dan masa sekolah 3 tahun. Yang ketiga adalah pendidikan dagang. Tujuan dari pendidikan sekolah dagang Indonesia
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan Eropa yang berkembang pesat. Yang keempat adalah pendidikan pertanian. Tahun 1911 di Bogor mulai didirikan sekolah pertanian yang kemudian dipindah ke Sukabumi. Titik sekolah ini terdiri dari 2 jurusan, yaitu pertanian dan kehutanan. Lama belajar adalah 3-4 tahun dan bertujuan untuk menghasilkan pengawas pertanian dan kehutanan. 5. Pendidikan kejuruan kewanitaan. Pendidikan ini dipengaruhi oleh gagasan arah Kartini, maka pemerintah mulai memberikan perhatian kepada bidang ini. Pada tahun 1918 didirikan Sekolah Kepandaian Putri. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan kata dan pengucapan mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.